Halo, salam sejahtera dan semoga sehat selalu. Saya Rizky Edi Darmanto dengan NPM 2016-110052 akan menjelaskan mengenai pengaruh investasi sektor industri, ekspor dan impor terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia pada tahun 2016. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai pendahuluan. Investasi merupakan sektor penting untuk meningkatkan perekonomian di Indonesia. Mengapa penting? Karena modal yang diberikan terhadap sektor industri itu dapat menunjang permintaan yang efektif dan untuk meningkatkan ekspor di Indonesia. Menurut Sastrowadoyo pada tahun 1994, bahwa semakin tajamnya persaingan untuk menarik modal asing di antara sama negara penerima, itu pemerintah terus berupaya untuk menciptakan iklim investasi yang menarik melalui deregulasi dan debirokratisasi. Kemudian menurut Syafrizal pada tahun 2012 berpendapat bahwa ekonomi skala ekonomi itu akan terjadi apabila adanya penurunan biaya rata-rata per unit dengan produksi yang berskala besar. Kemudian teori yang saya gunakan adalah teori pertumbuhan Harold-Domar yang menjelaskan bahwa investasi atau pembentukan modal merupakan faktor yang terpenting dalam pertumbuhan ekonomi. Bahwa dalam pembentukan modal itu tidak hanya dipandang sebagai pengeluaran yang akan mendorong perekonomian untuk menghasilkan barang dan jasa saja atau produktivitas, tetapi juga untuk menciptakan kondisi permintaan yang efektif. Selanjutnya, terdapat metodologi dan hipotesis yang saya gunakan. Metode penelitian ini menggunakan data cross-section berdasarkan jumlah investasi sektor industri, PDRB, ekspor dan impor pada 34 provinsi di Indonesia pada tahun 2016. Metode yang digunakan adalah Ordinary Least Square atau OLS yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh variabel independen atau investasi sektor industri, ekspor, dan impor terhadap pertumbuhan ekonomi di 34 provinsi di Indonesia. Keempat variabel tersebut dapat digambarkan melalui model ekonomi sebagai PDRBI sama dengan alfa plus beta 1 impor I ditambah beta 2 ekspor I ditambah beta 3 investasi I ditambah ekspor I ditambah error I. Nah, selanjutnya terdapat sumber data dan satuan. Yang pertama adalah PDRB real per provinsi dengan satuan miliar rupiah dan sumber data BPS. Yang kedua adalah perkembangan ekspor non migas per provinsi dengan satuan juta US dollar dan sumber data Kementerian Perdagangan. Yang ketiga adalah perkembangan impor non migas dengan satuan juta US dollar dengan sumber data Kementerian Perdagangan. Dan yang keempat adalah investasi sektor industri per provinsi dengan satuan miliar rupiah dengan sumber data dari BPS. Hasil pembahasan dan kesimpulan. Berdasarkan metode Ordinary Square, dapat uji yang pertama adalah uji T parsial. Berdasarkan hasil regresi saya bahwa variabel impor memiliki p-value T sebesar 0,000 yang berarti lebih kecil dari batas kritis 5%, sehingga variabel impor dapat menerima H1. Yang kedua, variabel ekspor memiliki p-value T sebesar 0,000 yang berarti lebih kecil dari batas kritis 5%, sehingga variabel ekspor dapat menerima H2. Yang ketiga, variabel investasi memiliki p-value T parsial sebesar 0,000 yang berarti lebih kecil dari alfa 5%, sehingga variabel investasi dapat menerima H3. Selanjutnya, penjelasan R-square. Dapat dijelaskan bahwa nilai standar error dari regresi adalah 139.236,6, sedangkan nilai devariasi variabel respon lalu sebesar 279.369,7 yang berarti SEF regression lebih kecil dari SD dependent var, yang dapat disimpulkan bahwa model regresi valid sebagai model prediktor. Kesimpulannya, investasi Indonesia itu sangat penting untuk menunjang pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan ekspor dan permintaan yang efektif. Hal itu dapat didukung oleh metode dengan regresi OLS yang menunjukkan ketiga variabel tersebut berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila kekurangan. Semoga kita semua senantiasa sehat selalu. Terima kasih.